Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Alia Zahra dengan NIM 2009603 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Jaringan Komunikasi Data. Yang pertama, saya izin share screen dulu. Oke, di sini telah terlihat ya, ada beberapa panduan untuk membuat topologi dari paket tracer. Yang pertama kita yang harus disiapkan adalah paket tracernya dulu, yaitu saya memakai Kisco. Ini sini saya akan memakai Kisco. Kita lihat dulu dari panduannya. Yang pertama adalah membuat topologi router, satu router, switch-nya 2 dengan PC-nya ada 4. Kita siapkan dulu routernya dengan switch, ada 2 switch. Lalu kita siapkan 4 PC. Setelah itu saya akan merename PC-nya satu-satu, dimulai dari PC 4, PC 3, PC 2, dan ada PC 1. Lalu kita lihat panduannya. Kita akan mengganti nama switch pertama menjadi nama depan, lalu switch kedua menjadi NIM, dan nama router menjadi nama depan underscore NIM. Kita ubah dulu. Yang pertama adalah dari switch 1. Kita masuk ke CLI. Lalu kita konfigurasikan, masukkan perintah, yaitu kita enable, lalu configure terminal, lalu masukkan hostname switch pertama yaitu nama depan saya adalah Nadira. Nah, sudah selesai seperti ini dan sudah terganti namanya, kita boleh masuk ke switch yang kedua. Switch yang kedua, kita masuk juga ke CLI, kita enable, configure terminal, lalu hostname yang kedua memakai name yang saya 2009603. Sudah terganti namanya, lalu kita bisa rename di sini. Yang tadi yang pertama adalah Nadira, lalu yang kedua adalah NIM saya 2009603. Lalu kita akan mengganti nama dari router. Kita sama masuk ke CLI, lalu kita masukkan perintah enable, configure terminal, lalu hostname kita ganti menjadi nama depan serta NIM. Ini bisa terlihat Nadira dan 2009603. Ini sudah terganti untuk router. Lalu selanjutnya kita lihat di panduan. Amankan perangkat switch 1 dan switch 2, username nama depan Anda dan passwordnya NIM. Nah, untuk mengamankannya kita hubungkan dulu
dari PC ke switch memakai fast Ethernet 0. Kita menghubungkannya memakai kabel copper straight. Kita lakukan hal yang sama dari switch 2. Oke, PC 4. Kita juga jangan lupa hubungkan antara switch dengan router memakai kabel copper straight. Oke, sudah terhubung. Lalu kita hubungkan PC dengan switch-nya memakai konsol. Nah, sudah itu kita untuk mengamankannya kita masuk ke PC, lalu masuk ke terminal, lalu kita bisa oke, dan nih karena di sini sudah hostname ya, udah sampai hostname, kita masukkan langsung username dia dengan password name saya ini. Lalu kita bisa run console, lalu login local dan exit. Sudah itu kita lihat di sini ada buatlah banner mode selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Kita tulis banner MOTD selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Ini udah sama, kita bisa tekan enter, lalu kita exit. Kita enter kembali dan exit. Nah, ini sudah ada ya bannernya, selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Lalu kita bisa masukkan username tadi. Username adalah nama depan saya dan passwordnya adalah name saya. Ini sudah berhasil. Lalu kita hubungkan kembali PC 3 dengan switch memakai kabel konsol. Seperti ini. Lalu kita bisa buat banner seperti tadi. Kita ke terminal. Oke. Kita langsung masuk ke username, Indira, dan passwordnya 2099-603 itu link saya. Setelah itu line console 0, lalu login local dan exit. Lalu kita tulis kembali banner MOTD-nya seperti tadi. Selain administrator berwenang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, udah dilihat, bisa dilihat di sini
Ini ada yang kurang spasi, saya benarkan dahulu. Ini, jika dirasa sudah benar, kita tekan enter, lalu exit. Setelah itu kita enter kembali dan exit. Nah, di sini sudah ada ya banner MOTD-nya, yaitu selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Lalu kita bisa masukkan username-nya, username saya tadi Nadira, dengan password name saya. Nah, ini sudah berhasil berarti. Lalu kita lihat ke panduan selanjutnya, kita bisa kembali dulu. Kita lihat ke panduan selanjutnya adalah mengkonfigurasikan alamat IP pada PC. Yang pertama ada PC 1, kita masukkan, masuk ke dalam PC, lalu IP configuration. Nah, di sini ada IPv4 address, kita masukkan sesuai dengan panduan 166.122, lalu 55 dan 2 digit NIM terakhir. NIM saya 2009603, berarti 2 digit terakhirnya yaitu 03. Terus subnet masknya, default gateway-nya, seperti ini. Lalu jika sudah dirasa cukup, kita ke PC 2, kita masuk ke IP configuration, lalu kita lakukan hal yang sama. Nah, ini karena tadi IPv4 address-nya dengan 2 digit yang terakhir saya sudah dipakai, maka saya akan tambahkan 1 karena tidak boleh sama kalau kita masukin di sini. Jadi saya 04 karena tadi 03, sekarang 04. Kita masukkan subnet masknya, lalu default gateway-nya seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, kita move ke PC 3. PC 3 sesuai panduan tadi saya lihat ini diganti jadi 66 dan 2 digit yang terakhir seperti biasa. Seperti ini. Ini. Sudah dirasa cukup, kita kembali ke PC 4. Dalam PC 4, kita konfigurasikan kembali. Ini 604. Saya bedakan lagi karena agar bisa dikonfigurasikan ya. Lalu masuk ke default gateway-nya. Ini. Jika sudah dirasa cukup, kita cek kembali apakah sesuai dengan panduan yang tadi. Ini kurang 03. Sudah itu sudah kita konfigurasikan, kita bisa masuk ke dalam router, lalu ke CLI, lalu kita masukkan ya. Yang pertama adalah karena di sini tuh masih ini, kita lihat ya, di sini tuh masih merah, jadi tidak bisa mengirim paket. Kita konfigurasikan ini. Kita masukkan interface ini, lalu kita masukkan IP address. Nah, kita lihat di sini pada PC 1 dan 2
seperti ini. Kita lihat default gateway-nya, kita masukkan 166, 122, 551. Lalu subnet masknya 255, 255, 255. Ini benar. Lalu sesudah itu kita enter, lalu masukkan perintah no shut seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini ya. Udah seperti ini, kita masukkan kembali yang kedua, yaitu interface FA10. Itu kita IP address, kita masukkan kembali default gateway yang kedua, ada 166, 122, 661, lalu masukkan subnet masknya. Ini sudah biasa sama, lalu kita masukkan perintah no shut. Sesudah ditekan enter maka akan muncul seperti ini. Kita lihat kembali apakah sudah hijau. Kita tunggu sampai semuanya itu hijau ya. Lihat di sini, karena sudah hijau, kita akan cek satu-satu dengan mengirimkan message dari PC 1 ke PC 3. Bisa dilihat di sini, last statusnya adalah failed pada percobaan pertama, maka kita akan ulang pada percobaan kedua, dan statusnya adalah successful. Kita coba mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 4. Fail. Kita coba kembali. Kita lihat sukses ya. Lalu kita dari PC 2 ke PC 3. Successful. Lalu dari PC 1 ke PC 4. Successful. Lalu dari PC 3 ke PC 4. Successful. Lalu dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat successful ya. Nah, setelah dicoba, kita lihat simulasinya. Nah, kita play kontrolnya. Nah, bisa dilihat di sini message-nya itu terkirim ya, dan sudah berhasil. Kita coba lihat di panduannya kembali. Apakah hasil yang didapatkan karena konfigurasi pada poin 5, apakah PC dapat saling terhubung? Karena kita udah mengkonfigurasikan alamat IP-nya masing-masing PC, maka dapat terhubung, bisa ditandai, dilihat di sini dengan mengirimkan message dan berhasil terkirim. Karena kita udah menghubungkan, lalu kita mengkonfigurasikan dengan baik, maka paketnya juga akan terkirim. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.